Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa ada dalam keadaan sehat. Dan salam dari kami Pendeta Samuel Aretonang, Pendeta Resort GKPI Bengkulu. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan gumuli pada Minggu tanggal 14 November tahun 2021 dikutip dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 1-8. Saya akan membacakan secara utuh bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan siapakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan terang tema yang akan kita gumuli di minggu ini disebut waspadalah, jangan sesat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ilustrasi. Jadi diceritakan bahwa dalam satu kesempatan pernah iblis katanya mengadakan rapat koordinasi dengan jajarannya. Jadi ternyata menurut cerita ini bukan hanya manusia yang mengadakan rapat koordinasi, iblis pun melakukan hal itu. Jadi ketika semua sudah berkumpul di ruangan rapat, yang hadir pada saat itu 4 iblis, 1 diantaranya adalah pemimpin mereka, dan yang ketiga itu adalah boleh dikatakan tangan kanan atau iblis kepercayaan dari pemimpinnya. Dalam memulai rapat itu, sang pemimpin iblis mengatakan, "Kalau saya cermati akhir-akhir ini, semakin banyak manusia yang percaya kepada Tuhan. Semakin sering orang berdoa. Semakin banyak orang yang tidak kenal Kristus menjadi percaya Kristus. Nah, ini tentu menjadi kegagalan bagi kita. Karena memang bagi iblis, ketika semakin banyak orang menjauh dari Tuhan, itu adalah sukacita bagi mereka. Namun sebaliknya ketika orang semakin dekat kepada Tuhan, itu adalah pergumulan dan duka cita bagi iblis. Nah, mencermati perkembangan ini, kata ketuanya, "Ada apa dengan pekerjaan kalian di dunia sana? Kenapa kalian tidak berhasil mempengaruhi orang Kristen supaya tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Karena saya melihat semakin banyak orang yang percaya. Ini adalah tanda-tanda kegagalan kalian," kata pemimpinnya. Nah, sekarang kita mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun strategi bagaimana agar manusia itu kembali menjauh dari Tuhan. Bagaimana agar manusia itu tidak memiliki kewaspadaan terhadap ketetapan firman Tuhan.
Silakan berikan usulan, kata pemimpin iblis. Nah, tangan kanan yang pertama memberikan usulan. Pak Ketua, strategi kita saya pikir kita harus membisikkan kepada manusia bahwa sesungguhnya Tuhan yang mereka sembah itu tidak ada. Nah, ketua iblis tidak setuju. Kalau kita mengatakan atau membisikkan bahwa Tuhan tidak ada kepada mereka, itu tidak akan berhasil. Orang percaya itu, orang Kristen itu percaya kepada Tuhan, makanya mereka menjadi orang Kristen. Makanya mereka datang ke gereja. Itu karena mereka percaya ada Tuhan. Nah, itu saya pikir tidak akan berhasil, katanya. Nah, apa usulanmu yang kedua, katanya. Nah, tangan kanan yang kedua mengusulkan sebaiknya kita membisikkan kepada manusia, kita goda manusia dengan mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Saya yakin kalau kita rayu mereka dengan mengatakan bahwa surga dan neraka tidak ada, mereka akan hidup dalam gelimang dosa. Mereka akan menjauh dari Tuhan. Ketua berpikir sejenak dan mengatakan, saya pikir itu pun tidak efektif. Manusia itu percaya kepada surga dan neraka. Mereka percaya akan keberadaan surga dan neraka. Kalau kita membisikkan itu, saya pikir itu tidak akan efektif. Nah, bagaimana menurutmu? Yang ketiga, kata ketua iblis tadi. Nah, orang yang ketiga tadi atau ajudan ketua iblis yang ketiga mengatakan, Pak Ketua, saya pikir kita harus membisikkan kepada manusia bahwa kedatangan hari Tuhan atau kesudahan dunia ini itu masih akan berlangsung sangat lama. Masih sangat lama sekali. Nah, kalau kita membisikkan mereka dengan kalimat seperti itu, saya yakin mereka akan terbuai dengan kehidupan ini. Karena mereka akan berpikir bahwa hari Tuhan itu masih sangat lama berlaku. Sehingga mereka akan berpikir, ya nikmatilah hidup selagi bisa. Ketua sangat tertarik dengan usulan orang yang ketiga ini. Betul. Kalau manusia semua berpikir bahwa hari Tuhan itu masih sangat jauh, tentu mereka akan berprinsip bagaimana menikmati kehidupan sebebas-bebasnya. Karena adanya prinsip tadi, hari Tuhan masih sangat lama. Dan akhirnya kesepakatan rapat memutuskan hal tersebutlah yang harus dibisikkan kepada manusia di dunia ini. Dan ketiga, ajudan iblis tadi turun ke bumi untuk membisikkan hal tersebut kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah bisikan ajudan iblis yang ketiga tadi juga telah dibisikkan kepada kita, juga telah dibisikkan kepada banyak orang percaya saat ini. Saya katakan demikian karena kalau kita cermati kehidupan manusia akhir-akhir ini, dan kalau kita bertanya kepada mereka terkait pertanyaan apa yang paling mereka khawatirkan saat ini, dari sekian banyak jawaban, mungkin hanya sedikit nanti yang akan menjawab bahwa dia mengkhawatirkan akan akhir zaman atau kesudahan dunia ini. Saya pikir lebih banyak orang yang mengkhawatirkan kebutuhan sandang, pangan, ekonomi, sekolah anak, pekerjaan dan sebagainya. Dan memang itulah realitas kehidupan yang boleh kita temui dalam kehidupan orang percaya. Jarang sekali orang memperhitungkan atau memikirkan bagaimana nanti kesudahan daripada dunia ini. Dan mungkin saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidakpedulian akan kesudahan dunia ini atau ketidakpedulian akan akhir dari segalanya, itulah yang seringkali membuat orang percaya itu terlena akan nikmatnya dunia, terlena dalam kehidupan gelimang dosa. Bahkan salah seorang jemaat saya pernah mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, mulai saya kecil sekolah minggu, guru sekolah minggu mengkhotbahkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Hingga saya menikah, saya dengar khotbah pendeta juga begitu. Sampai sekarang saya sudah punya cucu, selalu dikatakan hari Tuhan sudah dekat. Namun hingga saat ini itu belum
terrealisasi. Dan saya ragu apakah memang benar hari Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, barangkali Bapak tadi terkena bisikan ajudan iblis yang ketiga tadi. Dan tanpa kita sadari kita juga sering seperti itu. Bukankah banyak orang mengatakan selagi masih muda bekerjalah segiat-giatnya. Mengikuti Tuhan nanti gampang kalau sudah pensiun. Mengikuti Tuhan gampang nanti kalau sudah punya cucu. Mengikuti Tuhan gampang nanti kalau sudah tua. Selagi kita masih memiliki energi, kita harus gunakan itu untuk bekerja dan bekerja menghasilkan uang tanpa memikirkan relasi kita dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab beberapa kitab memberi kesaksian bahwa dunia yang kita diami saat ini hanyalah sementara. Akan tiba waktunya suatu saat nanti kesudahan ataupun akhir dari segala yang ada di dunia ini. Okelah, kita tidak akan pernah tahu kapan hari Tuhan itu akan datang. Okelah, kita tidak akan pernah tahu kapan kesudahan dari dunia ini. Tapi harus kita ingat, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu saat kita pasti berakhir dari dunia ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan di umur berapa dia meninggalkan dunia ini. Besok pun kita tidak jamin kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan melalui terang tema, waspadalah, ya. Dan Yesus sendiri pun berbicara tentang akhir atau kesudahan dunia ini beberapa kali dalam Alkitab. Dia menyampaikan tentang kesudahan dunia ini kepada para muridnya, termasuk perikop kita minggu ini. Nah, perkataan Yesus tentang akhir atau kesudahan dunia dalam perikop kita tadi, kita lihat ini bermula dari kekaguman salah seorang murid ketika mereka melihat kemegahan bait Allah di Yerusalem. Dalam ayat 1 tadi, murid tersebut berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Namun kita melihat jawaban Yesus sungguh sangat di luar dugaan para murid. Dalam ayat 2, Yesus menjawab, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Merespon jawaban Yesus tersebut, barangkali para murid pada saat itu terkejut, ya, dan berpikir, apa kami tidak salah dengar apa yang dikatakan oleh Yesus ini? Pasti Tuhan Yesus sedang bercanda. Gak mungkin akan terjadi hal seperti itu kepada bait Allah. Bukankah bait Allah itu tempat di mana orang beribadah? Tentu Tuhan akan menjaganya. Barangkali pemikiran-pemikiran seperti itu, Bapak Ibu, yang ada dalam benak para murid pada saat itu, ketika Yesus mengatakan bahwa semua bangunan bait Allah itu akan diruntuhkan. Nah, dalam ayat 4-5, tanggapan Yesus menyisakan tanda tanya yang besar di benak para murid, ya. Dan dipicu oleh rasa penasaran dan ketidakpuasan akan pernyataan Yesus, kita membaca tadi Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas memberanikan diri mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Ada dua hal yang mereka tanyakan tadi. Yang pertama, mereka bertanya, bila manakah itu akan terjadi? Kapankah itu akan terjadi? Dan kedua, apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya? Nah, sebelum menjelaskan tanda yang dipertanyakan oleh para murid kepada Yesus, Yesus tidak langsung menjawab, tetapi terlebih dahulu memberikan peringatan tegas kepada mereka. Sebagaimana kita baca tadi dalam ayat 5 perikop ini, Yesus mengatakan, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Baru setelah Yesus mengatakan hal itu, baru setelah Yesus memberi peringatan kepada mereka, Yesus memberikan tanda daripada akhir atau kesudahan dunia ini. Nah, yang pertama yang menjadi tanda yang dikatakan oleh Yesus di ayat 6, dikatakan begini tadi, "Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan kata lain, akan muncul orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias atau Kristus." Nah, dalam sejarah Yahudi, Bapak Ibu, fenomena Mesias palsu ini
pernah mencuat terutama pada revolusi Yahudi sekitar tahun 66 Masehi, ya. Di mana situasi yang ada pada saat itu begitu tingginya pengharapan akan kedatangan Mesias. Banyak orang yang mengaku diri sebagai Mesias, ya, dan sebagian memimpin gerakan melawan pemerintahan Romawi. Sejarah mencatat ada seorang yang pernah bernama Teudas. Dia mengaku mampu membelah sungai Yordan. Dia mengaku sebagai utusan Allah. Nah, keberadaan Mesias-Mesias palsu bukan hanya terjadi pada zaman dulu. Di tahun 1983, seorang yang bernama David Kores juga pernah mengaku mendapatkan wahyu sebagai orang yang terpilih untuk menyelamatkan dunia. Beberapa waktu kemudian, ia malah mengaku sebagai Mesias. Namun akhirnya kedoknya terbuka ketika ia tewas bersama sekitar 80 pengikutnya di Texas. Ya, mereka dikepung oleh FBI atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta pun dari gereja Growing in Grace di South Florida yang bernama Jose Luis de Jesus juga pernah memproklamirkan dirinya sebagai penjelmaan Yesus Kristus. Namun pengakuan itu sama sekali tidak dapat dipercaya karena sesungguhnya kehidupannya tidak mencerminkan karakter ilahi. Karena Jose Luis de Jesus terlibat narkoba sejak usia 14 tahun dan juga keluar masuk penjara. Bapak Ibu, di Indonesia pun kita pernah mendengar kemunculan sosok yang mengaku utusan Allah yang bernama Lia Eden, ya. Dan masih banyak-banyak yang lain. Nah, dari fakta-fakta tadi jelaslah bahwa tanda-tanda Mesias palsu itu sudah muncul dari zaman ke zaman. Artinya, tanda yang dijelaskan oleh Yesus di ayat 6 ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan mungkin masih akan muncul sosok-sosok yang mengaku Mesias. Tanda yang berikutnya dikatakan oleh Yesus di ayat 7-8, apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tanda-tanda yang kedua ini juga, kalau kita cermati perkembangan dunia saat ini, bahwa tanda yang dijelaskan oleh Yesus, saya pikir pun ini juga sudah terjadi dan bahkan ada yang sedang berlangsung akhir-akhir ini. Saya katakan demikian Bapak Ibu Saudaraku, karena kalau kita cermati perkembangan dunia saat ini, bukankah sampai saat ini peperangan masih terus terjadi di beberapa tempat? Mengenai gempa bumi, kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh di negara lain. Tentu masih segar di ingatan kita, beberapa wilayah di Indonesia silih berganti diguncang gempa. Di Aceh, Padang, Bengkulu, Mentawai, dan lain sebagainya. Bicara soal kelaparan, itu pun adalah fenomena umum yang terjadi di sekitar kita. Di berbagai tempat, bukankah banyak orang yang sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan? Nah, itu sebabnya Amang dan Inang yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi bahwa tanda-tanda tersebut sesungguhnya telah, sedang, dan masih mungkin akan berlangsung. Nah, kembali kepada tema kita, dikatakan waspadalah, jangan sesat. Tema ini didasari oleh perkataan Yesus tadi di ayat 5. Suatu perkataan yang sekaligus peringatan yang tegas kepada para murid dan juga kita sekalian yang percaya yang hidup di zaman ini. Kalau kita cermati kata Yunani untuk waspada di sini berasal dari kata blepete, ya, dari kata dasar blepo. Jadi bahasa Yunani dari waspada adalah blepete dari kata dasar blepo. Artinya melihat, mewaspadai,
memperhatikan, merasakan, sadar, ingat, berusaha, dan menghadapi. Dari kata blepete atau blepo dalam bahasa Yunani itu dapat kita simpulkan ketika Yesus mengatakan waspada di sini, itu artinya agar para murid dan kita sekalian yang percaya kepada Kristus di dalam menjalani kehidupan rohani kita, hendaknya kita waspada, menyadari, mengingat, memperhatikan, serta berusaha untuk tidak disesatkan oleh dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau kita melihat tanda-tanda yang dilukiskan dalam perikop ini, sebenarnya kita semua sudah hidup di zaman akhir. Semua tanda di atas begitu nyata dalam kehidupan kita saat ini. Nasihat Yesus menjadi sangat relevan. Nasihat untuk waspada supaya tidak disesatkan. Berawas-awas dan tidak gelisah. Bertahan supaya tidak sesat dan murtad mengingkari Tuhan yang kita sembah itu. Boleh saja kita khawatir melihat fenomena alam yang semakin nyata itu sebagai pertanda akhir dari kesudahan segalanya. Kalau tanda-tanda itu sudah dan sedang berlangsung dan membuat kita takut, bukan berarti juga kita harus takut berlebihan Bapak Ibu dan hidup seperti tidak ada harapan. Justru sikap yang perlu kita tunjukkan adalah kewaspadaan tinggi agar jangan sampai tersesat dalam masa penantian ini. Di tengah maraknya kesesatan-kesesatan di dunia ini yang semakin menjauhkan kita dari Tuhan, di dalam perikop ini, di dalam khotbah minggu ini, Yesus tegas mengingatkan kita, waspadalah, jangan sesat. Jangan disesatkan oleh apapun itu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Waspadalah sekalipun kita tidak pernah tahu kapan akhir dari kesudahan dunia ini. Kapanpun itu terjadi, bukanlah suatu masalah sepanjang kita berpasrah diri ke dalam tangan pengasihannya, seraya kita hidup dalam ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi dalam hidup ini. Jangankan soal kedatangan Yesus yang kedua, kadangkala untuk memprediksi apa yang akan terjadi esok hari pun kita tidak bisa mengetahuinya. Hari-hari kita dipenuhi oleh misteri dan ketidakpastian. Namun di tengah semua ketidakpastian itu, ingatlah, tugas kita hanyalah menyelesaikan tugas hidup menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas kita hanya tetap menjaga iman percaya kita itu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kapanpun itu terjadi, bukan itu yang perlu kita pikirkan, tapi bagaimana kita, ya, kalau kita senantiasa hidup dalam kekudusan, saya pikir kapan itu terjadi tidak akan kita persoalkan lagi. Karena kapanpun itu datang, selagi kita tetap menjaga hidup dalam kekudusan itu, kita tentu tidak akan diliputi oleh rasa khawatir yang berlebihan. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan hari ini semakin memperkokoh iman percaya kita, semakin menegaskan iman percaya kita. Apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan mungkin masih akan terjadi untuk waktu-waktu yang akan datang. Tetaplah hidup dalam kewaspadaan dan mawas diri agar tidak sampai disesatkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Waspada agar tidak disesatkan oleh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.